Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Kumala. Saya dari kelas 82. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu, kala di Pulau Jawa ada seorang janda tua bernama Mbok Srini. Sehari-hari dia bekerja di ladang yang berada di samping rumah peninggalan sang suami. Ketika lelah dengan pekerjaan, rasa kesepian selalu datang menghampiri. Dia ingin memiliki seorang anak agar di masa tuanya ada menemani. Semakin lama rasa sepi atau semakin menumpuk dan tak terbendung lagi. Bu Srini akhirnya memutuskan untuk mencoba meminta bantuan kepada Buto Ijo. Buto Ijo adalah raksasa yang tinggal di dalam gua di pinggir desa dan terkenal suka mengabulkan permintaan dari orang-orang datang kepadanya. Akan tetapi, tentu saja semua itu tidaklah cuma-cuma. Hal itu berlaku untuk Mbok Srini, di mana dia harus membayarkan dengan harga yang sangat mahal. Ketika anak itu berusia 6 tahun, kau harus mengembalikannya kepadaku untuk kujadikan santapan. Terlepas dari kondisinya, wanita putus itu menyetujuinya. Kemudian Buto Ijo memberikan 1 biji mentimun untuk ditanam di ladangnya. Di dalam beberapa hari, mentimun itu mulai tumbuh dan berbuah. Di antara semua mentimun yang berbuah, hanya ada 1 yang memiliki ukuran sangat besar dan memancarkan cahaya kemasan. Mbok Srini sangat senang. Dibawalah pulang mentimun itu, kemudian dia membelahnya dengan hati-hati. Nampak seorang bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Dengan rasa penuh bahagia, dia menamai anak itu Timun Mas. Berjalannya waktu, kini Timun Mas tumbuh menjadi gadis kecil yang periang. Mbok Srini merasa terus diawasi oleh Buto Ijo. Rasa sayang Mbok Srini kepada Timun Mas membuatnya tak rela untuk kehilangan anak itu sebentar lagi. Namun apa daya, dia tidak akan pernah bisa melawan raksasa Buto Ijo yang sangat kuat. Mendekati waktu perjanjian dengan Buto Ijo, Mbok Srini memutuskan untuk pergi ke Gunung Kidul meminta petunjuk dan bantuan kepada seorang perpata sakti. Setelah mendengar cerita dari Mbok Srini, sang perpata memberikan 4 buah kantong kecil. Berikan ini kepada anakmu Timun Mas. Ini akan membantunya melawan Buto Ijo. Kini tibalah hari di mana Buto Ijo datang untuk menagih janjinya dahulu. Di mana makananku itu? Mbok Srini segera menaruh Timun Mas melarikan diri dan memberikan 4 bungkusan sang petapa. Melihat sang ibu dalam berbahaya, Timun Mas mencoba memancing Buto Ijo untuk mengejarnya. "Hei, aku di sini, kejar aku!" Tak ingin kehilangan santapannya, Buto Ijo mengejar Timun Mas. Timun Mas berlari sekuat tenaga ke dalam hutan agar tidak tertangkap. Meskipun Buto Ijo mengejar hanya dengan berjalan, namun bisa menyusul Timun Mas. Karena langkah kaki Buto Ijo sangat jauh. Teringat nasihat ibunya, Timun Mas melempar kantong pertama yang berisi biji mentimun ke arah Buto Ijo. Secara ajaib, biji mentimun itu tumbuh dengan cepat dan lebat. Jalan Buto Ijo pun tertutup. Tanaman mentimun itu mengejar ke tubuhnya hingga menjadi dengan erat. Akan tetapi dengan mudah Buto Ijo melepaskan diri. Buto Ijo terus mengejar Timun Mas yang lari ketakutan saat Buto Ijo hendak mendekati. Timun Mas melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Seketika hutan bambu tumbuh lebat. Bambu itu terjebak serta melukai tubuh raksasa Buto Ijo. Segera Timun Mas berlari meninggalkannya. Merasa diremehkan, Buto Ijo pun mengamuk dan mengambil beberapa batang bambu dan melemparkan ke arah Timun Mas. Dengan susah payah Timun Mas berusaha menghindari bambu yang berjatuhan. Tibalah Timun Mas di tepi sungai. Dia sudah sangat kelelahan. Terdengar suara langkah kaki dan teriakan Buto Ijo semakin mendekat. Melihat Buto Ijo yang berhasil mendekatinya, Timun Mas segera melemparkan kantong ketiga berisi garam ke arah sungai. Timun Mas ketakutan dan berharap kantong itu menghentikan pergerakan Buto Ijo. Seketika ombak besar menerjang tubuh Buto Ijo. Raksasa itu terseret ombak menjauh dari Timun Mas. Buto Ijo sangat marah karena sudah dibuat kesusahan oleh anak kecil. Gadis kecil itu terus berlari sekuat tenaga hingga menaiki sebuah bukit. Buto Ijo yang dipenuhi amarah dengan cepat menyusul Timun Mas. Tebing yang tinggi pun dipanjat oleh Timun Mas. Dia berharap Buto Ijo tak bisa menjangkaunya. Namun sayang, raksasa itu masih bisa memanjat tebing.
Timun Mas tidak bisa menghindar lagi di tangannya. Kini hanya tersisa satu kantong pemberian dari permata sakti. Dia melemparkan kantong itu dengan sekuat tenaga ke arah raksasa buta hijau. Tak ingin kejadian sebelumnya terulang. Buta hijau menghabiskan dan kantong itu pun jatuh ke tanah. Dengan sombongnya buta hijau tertawa kegiraan. Kantong terakhir yang berisi terasi berubah menjadi lautan lahar panas. Buta hijau masih belum menyadari dan terus tertawa sambil memukul-mukul batu. Timun Mas yang putus asa hanya bisa pasrah kepada keadaan. Dia berharap ada pertolongan datang untuk menyelamatkannya. Sungguh sial, pijakan buta hijau runtuh akibat dipukul berkali-kali. Buta hijau akhirnya terjatuh ke dalam lahar panas. Raksasa itu bertujuan meloloskan diri. Dia berteriak kesakitan, kemudian buta hijau tenggelam di dalamnya lautan lahar panas. Akhirnya Timun Mas dapat menghentikan buta hijau untuk selamanya. Usai melawan buta hijau, Timun Mas kembali pulang menemui ibunya. "Ibu, aku berhasil." Mbak Srini sangat bahagia melihat anaknya berhasil kembali pulang dengan selamat dan menyalakan sang raksasa buta hijau. "Buta hijau sudah aku kalahkan. Rumah Mbak Srini sudah tidak bisa ditinggal lagi." Akhirnya mereka memutuskan untuk berpindah tempat dan hidup berdua menjalani berhari-hari dengan bahagia selamanya. Sekian cerita rakyat dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.